Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Sabitri dengan NPM 23210110 dari kelas 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Zahir, mata kuliah komputer akuntansi, dosen pengampu Bunda Hardini Ariningrum SEMAK. Sejarah Zahir. Aplikasi Zahir dikembangkan oleh PT Zahir Internasional, yaitu perusahaan pengembang software akuntansi Zahir bangsa Indonesia pada tahun 1996. Zahir Accounting versi 1.0 dirilis tahun 1996, kemudian dikembangkan menjadi versi 2.0 pada 1997 pada mulai dipublikasikan secara luas pada tahun 1999. Zahir juga mengembangkan berbagai produk, antara lain Zahir Accounting, Zahir Pos, Zahir Pos Mobil, Zahir Repos Saver, Zahir Enterprise Plus, dan Zahir Online. Zahir sudah digunakan oleh lebih dari 30.000 perusahaan dengan 50.000 ditambah pengguna, tersebar di 30 kota di Indonesia dan mancanegara. Pengertian Zahir. Zahir Accounting adalah sebuah software atau perangkat lunak akuntansi buatan Indonesia yang dikembangkan oleh PT Zahir Internasional yang dirancang khusus untuk dapat membantu pengelolaan dan pencatatan aktivitas laporan keuangan perusahaan secara terintegrasi, otomatis, dan profesional. Aplikasi ini digunakan oleh berbagai jenis usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar, termasuk untuk perusahaan dagang, jasa, manufaktur, koperasi, hingga yayasan. Manfaat Zahir Accounting. Yang pertama, meningkatkan akurasi laporan keuangan dan meminimalisir resiko kesalahan dalam laporan keuangan yang disusun secara sistematis dan real-time. Yang kedua, mengurangi potensi kesalahan yang sering terjadi dalam proses pencatatan laporan keuangan secara manual, khususnya dalam memasukkan nilai transaksi atau pengelompokan akun. Yang ketiga, memudahkan dalam pengelolaan data. Yang keempat, dengan fasilitas yang sudah ada saat menginput transaksi akan lebih mudah digunakan dan tidak banyak memakan waktu. Yang kelima, perusahaan akan lebih cepat menerima laporan keuangan dan update secara berkala. Yang keenam, dapat menjaga aset bisnis sebab semua akan dicatat dalam pelaporan Zahir Accounting Online. Yang terakhir, laporan keuangan yang sudah dibuat dapat dilihat dimanapun dan kapan saja. Tujuan Zahir Accounting. Yang pertama, membantu perusahaan dalam mengelola transaksi keuangan secara sistematis dan efisien. Yang kedua, menghasilkan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi dan mudah dipahami. Yang ketiga, memberikan akses terhadap informasi keuangan yang cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Kekurangan Zahir Accounting. Yang pertama, harga lisensi cukup mahal. Yang kedua, perhitungan biaya tenaga kerja kurang detail. Kelebihan Zahir Accounting. Yang pertama, memiliki bermacam tipe akuntansi buat bermacam keperluan perusahaan berlainan dengan aplikasi akuntansi yang lain. Yang kedua, Zahir Accounting dirancang secara sederhana namun tetap cermat sehingga memudahkan pengguna yang belum familiar dengan konsep akuntansi. Yang ketiga, menghadirkan visualisasi data interaktif sebagai pendukung analisis bisnis yang lebih tajam dan berbasis fakta. Yang keempat, menawarkan gratis training buat pembeli. Yang kelima, dapat berkolaborasi dengan sistem akuntansi eksternal. Yang keenam, pengguna bebas menginput data dasar sesuai kebutuhan operasional. Yang terakhir, Zahir Accounting dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan perusahaan. Pengenalan Zahir Accounting. Tampilan awal Zahir Accounting. Menu Zahir dan kegunaannya. Membuat data baru, membuat file perusahaan baru, membuat data sebelumnya, membuat data lama yang pernah digunakan, buka data, memilih data perusahaan tertentu, membuka file backup, merestore data dari hasil backup, daftar data, menampilkan daftar seluruh data perusahaan yang sudah tersimpan, register, untuk registrasi atau aktivasi program keluar, menutup aplikasi Zahir. Menu utama Zahir Accounting. Modul program, menu program. Di menu program, sub-menu programnya adalah yang pertama menu file, menu setting, menu plugin, menu period end, menu window, menu petunjuk, dan yang terakhir area kerja. Menu file. Menu file digunakan untuk pengelolaan data perusahaan antara lain
membuat dan membuka data keuangan perusahaan, mengatur password dan hak akses pengguna, melakukan backup dan restore data, import data dari file Excel, menutup dan keluar dari program Zahir. Menu setting. Menu setting berfungsi untuk melakukan pengaturan awal sistem akuntansi, meliputi pengaturan klasifikasi akun, penentuan akun penting, pengisian saldo awal, pengaturan point of sales, pengaturan bahasa dan setup program. Menu plugin. Menu plugin digunakan untuk membantu proses impor data, khususnya impor saldo awal piutang, impor saldo awal piutang, impor data persediaan. Menu ini mempermudah pemindahan data ke dalam sistem Zahir. Menu tutup buku. Menu tutup buku digunakan pada akhir periode akuntansi yang meliputi tutup buku akun akhir tahun, akhir bulan, tutup buku akhir tahun, sinkronasi data pusat dan cabang, revaluasi valuta asing. Menu ini memastikan data keuangan telah final dan akurat. Menu window. Menu window berfungsi untuk menutup seluruh jendela atau form yang sedang terbuka, mengatur tampilan panel kerja. Menu ini membantu pengguna mengatur tampilan kerja agar lebih rapi. Menu petunjuk. Menu petunjuk digunakan untuk membantu pengguna dalam pengoperasian Zahir, antara lain penunjuk penggunaan program akses bantuan jarak jauh, menghubungi support Zahir, informasi tentang program dan registrasi. Modul program aplikasi Zahir. Yang pertama, dashboard. Digunakan untuk menampilkan grafik keuangan, neraca, laba rugi, kas, dan keuangan, dan analisis BEP, reminder, serta kalender. Yang kedua, data-data. Digunakan untuk menampilkan menu pada master data. Melalui laman ini dapat ditampilkan daftar rekening, perkiraan, membuat data rekening baru, mengelola data pelanggan, vendor, barang pajak, mata uang, dan lain-lainnya. Fasilitas yang tersedia di modul data-data. Yang pertama, data nama alamat. Yang kedua, data rekening. Yang ketiga, data mata uang. Yang keempat, data proyek. Yang kelima, data departemen. Yang keenam, data produk. Yang ketujuh, satuan pengukuran. Yang delapan, data gudang. Yang kesembilan, data pajak. Dan yang terakhir, data harta. 3. Buku besar digunakan untuk menginput transaksi jurnal umum dan menampilkan buku besar rekening persediaan. Fitur-fitur yang tersedia di modul buku besar. Yang pertama, data rekening perkiraan menu. Yang kedua, buku besar pada setiap rekening perkiraan. Yang ketiga, transaksi jurnal umum. Yang keempat, penjualan digunakan untuk menginput transaksi yang terkait dengan penjualan dan piutang usaha, menampilkan daftar transaksi penjualan, kartu piutang usaha, mencetak faktur, dan lain-lain. Pengertian input data pemasok adalah proses pencatatan informasi tentang pihak yang menyuplai bahan baku atau barang ke perusahaan. Data yang dicatat. Yang pertama, nama pemasok, alamat atau lokasi, nomor telepon atau kontak, jenis bahan atau produk yang disuplai, harga satuan bahan, syarat pembayaran, tanggal pembelian, riwayat pasokan. Tujuan, memudahkan proses pemesanan ulang, menilai keandalan pemasok, membantu perencanaan stok, menjaga kualitas bahan baku. Data input satuan pengukuran. Satuan pengukuran menyatakan jumlah barang atau jasa dalam transaksi. Fungsi satuan pengukuran mempermudah pencatatan jumlah barang, menjaga konsistensi data persediaan, membantu perhitungan harga dan stok, mengurangi kesalahan input transaksi. Contoh satuan, pieces, unit, dus, box, kg, liter, dan meter. Pengaturan satuan pengukuran dan data pajak. Pengaturan satuan pengukuran di Zahir menambahkan data dan mengedit satuan pengukuran, mengatur konversi satuan, contoh 1 dus sama dengan 12 pieces. Dilakukan sebelum input data barang. Data pajak dalam Zahir, informasi pajak pada transaksi pembelian dan penjualan, jenis pajak, PPN masukan, PPN keluaran, PPh sesuai kebutuhan data perusahaan. Data rekening. Data rekening adalah daftar akun yang digunakan untuk mengklasifikasikan transaksi keuangan sehingga memudahkan dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Langkah-langkah: pilih menu data-data, kemudian klik data rekening, klik add data jika ingin menambah data, atau klik edit data pada akun yang ingin diedit, contohnya persediaan. Klik edit data pada menu bagian bawah, mengedit akun persediaan menjadi persediaan furniture, sesuaikan pada klasifikasi akun. Untuk menambah akun, klik
add data, hapus akun yang tidak digunakan untuk menambah data. Data mata uang. Data mata uang adalah pengaturan jenis valuta dalam sistem yang berfungsi untuk mencatat transaksi, menggunakan berbagai mata uang, dan mengatur nilai tukar kurs yang berlaku. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.